Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'limah wa tadakkurah wa tadkirah wa naf'a wal intifa'a wal ibadah wal istifadah wal khassa ala tamassuki bi kitabillahi al-aziz was sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalala ala khairin ibtiwa'an wajillahi ta'ala wa qurbihi wa sawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini hari yang ke-16 nih. Di dalam kula panjenengan melaksanakan amal ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah sampai pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan taufik, inayah, hidayahnya, iman Islam sehat walafiat kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pagi hari ini kula panjenengan diberikan kemudahan, kelancaran untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sekaligus dilanjutkan dengan pengajian pada pagi hari ini, yang tentu kula panjenengan semuanya berharap mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kula panjenengan pelajari dijadikan ilmu yang barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu penjelasan ya disebutkan man bada'a bisyai'in Bismillahirrahmanirrahim wa akhiruhu bil hamdalah fahuwa fazah. Lek wonten tiyang itu memulai aktivitasnya ya, dengan membaca bismillah, seperti tadi kula panjenengan sakderenge ngaos bismillahirrahmanirrahim nawaitu ta'alluma wa ta'limah dan seterusnya. Orang kalau memulai awalnya ini dengan bismillah, kula panjenengan badhe nedha maos bismillah, kula panjenengan damel pakaian maos bismillah, dan akhirnya dia tutup dengan alhamdulillah ya, dengan bacaan alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa faza ya, maka orang yang seperti ini termasuk dikatakan orang beruntung ya. Orang yang awalnya selalu memulai aktivitasnya dengan bismillah sampai nanti akhirnya dia itu ditutup dengan alhamdulillah, mesti dia itu menjadi orang beruntung. Makanya di dalam satu penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah pernah bersabda, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada seorang hamba, terus Kanjeng Nabi ya, tidak ada seorang hamba yang hamba tersebut yaqulu, dia itu membaca bismillahirrahmanirrahim, kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka orang yang membaca bismillah itu, kata Rasulullah, illa dabba syaitonu, kecuali setan itu akan hancur ya. Kalau ada orang kajenge nedha niku maos bismillah niki setane ajur pun ya. Lek wonten tiyang kajenge damel pakaian maos bismillah niki setane sing kajenge ganggu nggih ya, nggih ajur. Lek wonten tiyang kajenge tilem paling kedik maos bismillah napa malih sampai ping 21 ya, wis niki setan tak bakal menggoda kepada dia mau tidur baca bismillah, maka dia termasuk menjadikan setan itu akan hancur. Kama yadubur rososun minan nari alan nari, maka ibarat setan yang dibacakan bismillah
ya, itu akan hancur seperti hancurnya ya apa namanya besi atau timah ya yang dibakar ditaruh di atas api. Itu setan akan hancur seperti itu kalau orang itu membaca yang namanya bismillah. Makanya lek kula panjenengan di dalam satu penjelasan ya wonten kon kitab apa salah satu kitab menjelaskan tentang pernikahan ya rumah tangga dan lain sebagainya ya itu dijelaskan bahwasannya yang namanya kitabnya Allah itu kan banyak ya, kitab jumlahnya Allah, kitab yang diturunkan diwahyukan kepada Nabi dan Rasulnya itu kan kata ya. Termasuk kumpulan kitab yang ada ini ada di dalam Al-Quran. Artinya penjelasan-penjelasan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran itu penjelasannya sudah termuat disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, baik kisah orang-orang sebelum kita umat Rasulullah ataupun kisah-kisah sesuatu yang ada yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini salah satu kitab yang mukjizat Rasulullah yang bisa dilihat sepanjang masa. Niki Al-Quran ya, niki Al-Quran bisa dilihat sampai kula panjenengan dinten kiamat, saderenge dinten kiamat Al-Quran ini masih asli. Lah Al-Quran penjelasannya itu ada di dalam suratul Al-Fatihah ya. Jadi inti daripada penjelasan yang ada dalam Al-Quran itu tentang Al-Fatihah, dan penjelasan Al-Fatihah ini wonten dan bismillah. Makanya bismillah ini kalau dibaca kata Rasulullah SAW tadi itu akan menjadikan setan itu akan hancur seperti diletakkan di atas yang namanya api ya. Makanya kula panjenengan jangan sampai ya yang hari ini kula panjenengan di bulan Ramadan ini yang setan ini sudah dibelenggu, sudah diikat ya, sudah dilempar di laut oleh malaikat niku kula panjenengan kok tasik kalah mawon kali hawa nafsu niki termasuk kula panjenengan nggih rugi ya. Makanya hawa nafsu ini kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu asadun min sab'ina syayatin. Yang namanya hawa nafsu niki medeni ya, membahayakan daripada 70 setan. Jadi 70 setan ini terus Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad niki tasik medenian hawa nafsu tunggal yang dia ikuti daripada 70 yang namanya setan. Makanya kula panjenengan ya itu tadi lek kula panjenengan kajenge napa mawon niku mau bismillah supaya kula panjenengan ini setan yang awalnya mau menggoda mengajak kita niki hancur ya dengan adanya bismillah yang kita baca. Sehingga para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di dalam satu penjelasan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga Rasulullah pernah menyampaikan, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim, tidak ada seorang hamba kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia itu membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi lek kula panjenengan kajenge medal dugi griya maos bismillah, kajenge damel sandal maos bismillah, kajenge napa mawon maos bismillah. Maka kata Rasulullah orang yang membaca bismillah ini illa amarallahu ta'ala, kecuali Allah akan memerintahkan kiramal katibin, malaikat kiramal katibin ya. Allah perintahkan untuk ayat tubuh bidiwanihi, untuk malaikat kiramil katibin ini mencatat ya. Untuk malaikat kiramil katibin ini mencatat bidiwanihi di dalam buku catatannya orang tersebut ya.
Jadi setiap kula panjenengan ini niku wonten buku catatan amalnya kiambak. Ya lek kula panjenengan tumut arisan lak wonten awak ya catatane niki bayar sak menten hari ini, niki bayar sak menten hari ini, niki bayar niku wonten niku padahal arisan Pak. Ya napa malih amal kula panjenengan wonten ya buku niku setiap orang satu-satu ini sudah ada ya. Catatannya itu sudah ada ya. Lah orang kalau membaca bismillah tadi kata Rasulullah, Allah akan memerintahkan kepada malaikat kiramil katibin untuk mencatat di dalam catatan buku amal orang tersebut hasanatin kebaikan ya, dan kebaikan tersebut ditulis arba'amiatin, ditulis 400 kebaikan oleh malaikat kiramil katibin orang kalau membaca yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ini luar biasa ya. Napa malih lek kula panjenengan numpama pas ngaos ya nulis Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian ketika mau menulis dicatat apa-apa yang disampaikan mungkin. Niki termasuk kula panjenengan sudah dapat keuntungan yang besar lek kula panjenengan ini sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, mencatat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian perlu sedikit saya sampaikan ya, Amit nggih. Misalnya lek ngundang tiyang niku lek ndamel undangan pun disukani bismillah ya. Nggih lek tiyang niku ngertos nggih amit sewu lho nggih ya. Nggih lek tiyang ngertos mboten ngertos lak dibuaten laraan Bu. Ya. Niki mboten usah pun ya. Daripada nanti yang diundang tadi kalau nggih ngerti lah enak Bu digunting diopong. Lah nek mboten Bu nggih buatan laraan temenan napa damel bungkus kacang. Ya, nah niki perlu kita seperti itu. Ya bagus bismillah tapi lek dibuatan laraan kan mboten sekejo. Ya, nah ini yang perlu kita perhatikan. Makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk membaca bismillah ini bisa menggugurkan dosa ya. Jadi kula panjenengan ini di dalam mencapai meraih ampunan Allah ini mudah ya. Napa malih kula panjenengan 10 hari yang kedua ini tasik 6 dinten ya. Masih 6 hari yang waktu ini termasuk kula panjenengan ini gampang-gampangi mendapatkan mahfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bismillah ini lek kula panjenengan waos ya. Bismillah itu kalau kita baca ini akan menyebabkan dosa kula panjenengan ini rontok ya. Lek kula panjenengan semerap tanduran rontok niku ya. Jadi lek rontok niku waduh ya. Garing pun ya. Ranting-rantingnya niku akan kelihatan karena daun-daunnya sudah rontok. Lah dosa kula panjenengan enggak seperti bisa rontok seperti daun yang berguguran, sebenarnya rontok dari pohon tersebut. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan man qala bismillahirrahmanirrahim lam yabqa min dunubihi turatun ya. Kalau ada orang membaca bismillah itu layak kok, tidak akan tetap ya. Tidak akan tetap min dunubihi dari dosa dia turotun walaupun sekecil biji sawi ya. Walaupun aliti biji sawi itu mboten wonten. Orang itu kalau membaca yang namanya bismillah napa malih kula panjenengan kajengi darusan posoan ngeten mawon bismillahirrahmanirrahim terus dan lain sebagainya baca Al-Qur'an. Loh, orang yang seperti itu baca Al-Qur'an, baca bismillah ini dosanya ini akan berguguran, tidak akan tersisa walaupun cuma 1 biji sawi saja. Kula panjenengan semerap nggih biji sawi lek kula panjenengan kajengi ibu-ibu PKK mungkin ya biasa ten kampung-kampung lek tandur sawi, kangkung dan lain sebagainya. Lho niku biji niku ternyata alit ya. Bijinya itu ternyata kecil lho. Sak alite ngoten lho mboten wonten. Kalau orang ini sudah membaca
yang namanya bismillah. Makanya orang itu kalau lisannya rutban min dzikrillah, kalau dibasahi dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beruntung. Ya, namun malih posoannya kula panjenengan sudah 16 hari lho Pak. Ya. Kula panjenengan waktunya karek 14 lek mboten 13 dinten. 14 13 niki seret ya pun telas pun. Ya. Lek ningali waktu sak niki lak cepet aset moro-moro suri. Moro-moro adan. Nah, ini termasuk seperti itulah. Kemudian para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam satu penjelasan yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zayyanas samaa bil kawakib. Allah itu menghiasi langit dengan bintang. Ya, kula panjenengan lek ningali langit wonten bintang lak sewae, padahal bintang iki nggih wageng-wageng. Ya, tapi saking tebih jaraknya sampai kelihatan kecil. Kecil, padahal bintang nek lukur nggih medeni Pak dan bumi ya. Karena bintang niku besar ya. Niku Allah menghiasi langit-langitnya Allah ini dengan yang namanya kawakib. Ya, dengan yang namanya bintang-bintang yang ada ya. Wa zayyanal malaikata bi Jibril, dan Allah menghiasi malaikat itu dengan adanya malaikat Jibril. Dan dalam satu penjelasan malaikat yang paling afdol itu nggih malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Ya, itu malaikat yang paling afdol. Dan malaikat Jibril itu ketika Rasulullah itu masih hidup, ini ketemu kali malaikat Jibril ini jumlahnya hampir 1000 lebih. Jadi malaikat Jibril ketemu kali Rasulullah nyampaikan wahyu apapun, niku kali ketemu Rasulullah ini ping 1000 lebih. Lah kula panjenengan situ mboten nate Pak. Ya, situ mboten nate. Cocok malaikat Jibril pun ya malaikat ya bagian penyambut nyawa kula panjenengan dereng didugeni kali malaikat penyambut nyawa. Ini termasuk malaikat Jibril adalah malaikat hiasan Allah dari malaikat-malaikat yang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zayyanal jannah bi khuruil wal kusuri, dan Allah menghiasi surga dengan bidadari dan istana ya. Jadi dan surga niku hiasane iku bidadari dan istana ya, istana-istana sing dugi emas ya, istana-istana sing dugi perak ya. Kemudian juga yang namanya bidadari yang ada, dan bidadari niku kelan-kelir Pak. Ya, mboten kados kula panjenengan nggih coklat ngeten mboten, wonten sing abang. Kula panjenengan milih sing pundi pun, sing abang, sing biru, sing kuning, sing ijo niku wonten. Ya, kula panjenengan pun waduh lak koyo dicet niku mboten Pak. Ya. Koe mboten terbayangkan kula panjenengan bidadari koe kelire ngoten tapi mboten kados cet damel tembok ngeten mboten, koe wonten kelire ngoten mawon ya. Wonten ya kelire itu bidadari itu adalah hiasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang berpuasa ya, orang yang berpuasa ini termasuk dirindukan oleh yang namanya surga. Yang surga itu hiasannya di dalam surga itu nggih istana, kerajaan, dan bidadarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bidadari yang paling wayu ki ambek niku nggih bojo kula panjenengan ya. Nggih saestu ya, sampai dengan bidadari niku pun wayu ya. Niku lek istri kula panjenengan sing dados bidadari paling ayu pun ya, paling makanya kula panjenengan pun sampai dadekaken istri kula panjenengan mboten dados bidadari Pak, rugi ya.
Kalau kita menjadikan istri kita tidak jadi bidadari, kula panjenengan niru rugi. Sebab bidadari sing paling ayu nggih istri kula panjenengan ya. Makanya dengan adanya hal itu para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam lanjutan hadis tadi Rasulullah juga menyampaikan wa zayyana anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah itu menghiasi nabi-nabi, ya. Allah itu menghiasi nabi-nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu hiasan nabi, ya. Seandainya mboten wonten nabi, waktu hiasane mboten wonten. Nah kula panjenengan gak ada sesuatu sing polos disawang nih kurang napa econg nggih. Soale hiasane mboten wonten. Tapi kalau wonten hiasane griya mama kosong blong mboten wonten napa-napa nggih deloke nggih kurang enak. Ya, tapi lek kula panjenengan griyane wonten lafate, ya, wonten kaligrafine, ya, wonten akuariumi, ya, wonten wis macam-macam hiasane niku kewata. Niku didelok niku enak. Nah, dadi slimurane niku kata. Lah begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi hiasan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku lek urusan umat niku abot, ya. Jadi Kanjeng Nabi niku lek ningali urusane umat ini merasa berat. Sampai Nabi Muhammad ini susah, ya. Lek mireng wonten umat ini sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ini berdulinya luar biasa. Lek kula panjenengan kan mboten patek berduli, ya. Ya wonten apa wae bapak wis jana maso ndolosor maso nyosop wis bapak. Lho Kanjeng Nabi iki berduli. Ya berduli sampai Rasulullah niki ngurui kula panjenengan, ya. Ida toba kotal maroko. Ya kalau kula panjenengan niki kata Rasulullah masak kuah, ya. Lek kula panjenengan iki masak kuah fa aksiru marok, perbanyak kuahnya. Kemudian kalau sudah banyak niku sampean bagi-bagiaken tonggo. Ya. Niku saking peduli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lek kula panjenengan masak niku sing kata duduhe walaupun daginge mek saon umpama, ya. Niku sing kata duduhe mboten napa-napa, rasa dudu tok mboten napa niku mantun sampean bagiaken. Niku Kanjeng Nabi sampai ngurui ngoten lho, masak mawon lho diurui kali Kanjeng Nabi. Lek masak ini serodok katang niku sampean bagi-bagiaken. Napa wae lek pas wonten slametan, ya. Lek wonten syukuran, ya kula panjenengan iki bagi-bagiaken tentang walaupun duduhe tok sing kata, ya, walaupun duduhe tok sing kata. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu sangat berduli, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sing diperintahkan yang diperintahkan oleh Nabi ataupun yang dilarang oleh Nabi itu merugikan umatnya, tidak ada, ya. Sing digawe Nabi untuk dikerjakan dan dilaksanakan mesti menguntungkan kepada umatnya. Yang dilarang oleh Nabi untuk tidak dikerjakan oleh umatnya niku mesti merugikan. Niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten wonten nabi ngengken kula panjenengan iki terjerumus ke neraka niki mboten wonten. Mboten wonten Nabi Muhammad menjerumuskan kula panjenengan menjadi orang rugi niku mboten wonten. Mesti kula panjenengan kali Nabi diajak menjadi orang selamat, beruntung dunia akhirat. Tapi lek kula panjenengan tumut Kanjeng Nabi, ya lek mboten nggih mboten semerap. Kok Kanjeng Nabi menyampaikan hadisnya, sabdanya mesti mengajak orang menjadi orang yang diridhoi oleh Allah baik di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya wa zayyana ayyama biyaumil jum'ah, dan Allah menghiasi hari-hari yang ada ini dengan hari Jumat, ya. Jadi termasuk sayyidul ayyam, ya, rajanya hari, tuanya hari itu adalah hari Jumat. Ya, lek Nabi Muhammad disukani hari yang termulia itu hari Senin. Ya.
Sebab hari Senin kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa disukani hari yang terbaik, teristimewa hari Sabtu. Ya, Nabi siapa diberikan hari yang terbaik itu hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Lah hari Jumat ini hari yang teristimewa untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sakjane kula panjenengan masapun boten riyaya Idul Fitri no, sakjane seminggu sekali kula panjenengan pun riyatin. Lho napa riyatin? Lho Jumatan niku. Jumat itu adalah hari rayanya umat Nabi Muhammad setiap minggu. Ya, ini termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan hari raya setiap minggunya itu adalah hari Jumat. Makanya kalau panjenengan nek Jumatan ini sadarenge adan ini pun kukut ya, pun artinya kalau panjenengan sudah siap-siap memenuhi panggilan Allah. Sakjane sunai Jumatan ini kan berangkatnya niki pagi-pagi ya, jam 09.00 niku berangkat ya, jam 8 niku berangkat. Ini sunnah ya. Sunnah kalau panjenengan berangkat Jumatan itu pagi-pagi. Pun sampai kalau panjenengan berangkat Jumatan khotibe pun kajengin donga pun boten dicatet pun kali malaikat ya. Kulitin ndok ae mboten angsal ya, kulitin ndok lho mboten angsal napa malih ndok iki utama mboten angsal. Tekone kajenge khotib kajenge ndonga kait kelunuk kait dugitan dan masjid. Lah saged niku dugi niku nggih paling jam 10 lah ya, jam 10:30 lah ya. Niki kula panjenengan disunahkan untuk pagi-pagi berangkat melakukan sholat Jumat. Dan hari Jumat ini tiyang niku lek pejabat hari Jumat niki diampuni sampai 40 tahun. Nah niki keistimewaane hari Jumat. Jadi lek tiyang wonten pas pejah niku 40 pas dinten Jumat niki disempunten ya selama 40 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diadab dalam kubur selama 40 tahun. Kemudian yang selanjutnya wa zayyana layaliya bilailatil qadri, dan Allah menghiasi malam-malam yang ada dengan malam Lailatul Qadar ya. Niki mari ngenten malaman kula panjenengan malam 21, malam 23, malam 22, malam 24, malam selangkung dan lain sebagainya. Dan malam-malam yang ada ini dihiasi oleh Allah dengan Lailatul Qadar ya. Kula panjenengan lek angsal Lailatul Qadar niku wis rezeki sing kula panjenengan ini luar biasa pun ya, sampai mboten angsal cerita-cerita lek angsal Lailatul Qadar ya. Bayangkan sahabat-sahabat ketika diceritakan tentang wonten di zaman Bani Israil itu nami Sam'un ya. Sam'un itu pendinten itu perang Pak ya. Sam'un itu seorang wali ya, lek ten film niku biyen kok dibuduhi nggih kali tiyang nggih. Niku Samson ya, lak wonten Samson and Delila niku asli mboten ngoten Pak. Asli mboten ngoten, saking pintere tiyang sing mboten muslim nggih, bodone tiyang Islam niku di model ngoten. Niku wali niku ya. Sam'un niku wali Pak ya. Niki wonten penjelasannya teng kitab pundi wonten niku Sam'un, namine Sam'un niku wali. Niku senjatae unta niku ya. Napa rahangnya onta niku senjatai, mboten pedang, mboten brand model sakniki mboten. Itu kalau lapar niku tulangnya itu keluar daging yang sudah matang ya. Niki lek mboten wali mboten saged sampean nyimpen sapi berang-berang tahun nggih belum ngoten tok niku ya. Niku itu kalau lapar tuh keluar dagingnya karek nedotok ya. Lah Sam'un niku perang niku bendinten ya. Musuh memerangi orang-orang yang memusuhi Allah tuh katik bendinten.
pirang-pirang wulan itu perang. Ya kula panjenengan asal malam Lailatul Qadar itu apian mendapatkan Lailatul Qadar daripada yang dilakukan oleh Sam'un. Kula panjenengan perang ae mboten kok. Ya didekek ten medan perang kula panjenengan bijil pun wangsul pun. Ya. Lho Sam'un itu perang seperti itu dibandingkan umat Rasulullah yang dapat malam Lailatul Qadar itu masih bagusan umat Rasulullah yang dapat malam Lailatul Qadar. Makanya malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang menghiasi malam-malam yang ada, ya, yang menghiasi malam-malam yang ada. Makanya kula panjenengan diuber niki ya. Nantinya dalam artian kula panjenengan berusaha, ya. Berusaha supaya kula panjenengan yok napa supaya kula panjenengan ini mendapatkan malam Lailatul Qadar dipapak. Malam Lailatul Qadar ini dipapak supaya kalau panjenengan kapan-kapan pun dugi niki saged ketemu, ya. Lek mboten mapang nggih kalau panjenengan mboten ketemu Lailatul Qadar. Lek dipapak insyaallah kalau panjenengan nanti akan ketemu dapat rezeki, dapat malam Lailatul Qadar. Yang selanjutnya para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa zayyana syuhura bi syahri Ramadan. Dan Allah menghiasi bulan-bulan yang ada dengan bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan ini termasuk adalah hiasannya bulan-bulan yang ada, mulai Muharram ya sampai seterusnya. Bulan suci Ramadannya adalah bulan yang menghiasi bulan-bulan yang ada itu adalah bulan suci Ramadan. Makanya disampaikan dalam satu penjelasan, idaka nabi akhir Ramadan bakal ars ya wa kursiyu wal malaikatu. Sesungguhnya kalau di akhir bulan Ramadan ars ya langit ya kemudian malaikat nih dan yang lain-lainnya ini menangis ketika sudah berada di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Sebab apa kok menangis? Sebab malaikat, arus, langit dan lainnya itu menangis sebab umat Nabi Muhammad lek pun boten bulan suci Ramadan, tidak ada bulan suci Ramadan, itu sudah tidak mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan seperti ketika di bulan suci Ramadan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya malaikat itu menangis. Ya, lek kajengi bulan Ramadan niku kajengi telas. Di akhir-akhir bulan Ramadan malaikat arus langit ini menangis. Sebab tadi itu, sebab umat Nabi Muhammad sudah tidak mendapatkan kemuliaan yang biasa Allah berikan ketika di bulan suci Ramadan. Ini termasuk seperti itu. Makanya bulan Ramadannya adalah biasanya hari bulan-bulan yang ada selain bulan suci Ramadan. Dan orang yang di bulan Ramadan ya mereka ini mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan itqu minan nar, berarti bulan suci Ramadannya ini adalah berhasil. Ya, artinya dalam artian kalau orang sudah mendapatkan ampunan, bisa mendapatkan maghfirah, bisa mendapatkan itqu minan nar, ini termasuk beruntung. Kalau ada di bulan Ramadan sampai mendapatkan seperti itu. Makanya bulan Ramadan yang tinggal lek mboten 14 telulah niki sampean gunakan yang sebaik-baiknya. Tapi lek pun akhir-akhir ini tambah tarawih ini tambah karek kedik nggih. Ya. Dan Masjid Nur nggih ngoten ya. 5 sop petang sop ya. Lek pertama itu sampai mboten cukup barang niku. Ya sampai 10 sampai ten jopo-jopo kayak seminggu tak ono karek petang sop 5 sop. Ya. Ya, selamat saat ini saya istiqomah petang sop 5 sop mboten karek setunggal sop. Nah, ini termasuk yang perlu juga kita jaga. Wa zayyanal masajida bil ka'bati. Dan Allah menghiasi yang namanya masjid-masjid itu dengan Ka'bah. Ya. Jadi yang namanya Allah itu menghiasi masjid-masjid ini dengan adanya Ka'bah.
Ka'bah. Yang kula bandingani lek salat nggih menghadap kiblat nggih Ka'bah nggih. Ya arahnya jurusannya ke Ka'bah, dan Ka'bah ini lurus dengan Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya malaikat. Ya, jadi ini ku lurus kali Ka'bah, lurus ya. Baitul Ma'mur lurus dengan yang namanya Ka'bah. Makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya wa zayyanal kutuba bil Qur'an, dan Allah menghiasi kitab-kitabnya Allah yang ada bil Qur'ani dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini termasuk adalah hiasannya kitab-kitab yang ada ya, di antara kitab Zabur, Taurat, Injil dan lain sebagainya. Ini kitab Al-Qur'an ini adalah hiasannya kitab-kitab yang ada. Wa zayyanal Qur'an bismillahirrahmanirrahim, dan Al-Qur'an itu dihiasi dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi hiasannya Al-Qur'an ini adalah bismillahirrahmanirrahim. Makanya kula panjenengan beruntung lek kula panjenengan awalnya membaca bismillah dan akhirnya ditutup dengan alhamdulillah. Lah mudah-mudahan kula panjenengan termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kula panjenengan amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tarawihnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat witirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir kula panjenengan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah kula panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kula panjenengan termasuk hamba-hamba Allah umat Rasulullah yang diberikan umur yang barokah, ilmu yang barokah, rezeki yang barokah, keturunan yang saleh-salihah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, keluarga kita semua, anak turun kita semua dari malapetaka, dari balak, dari fitnah, dari semua kejelekan yang ada di dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kula panjenengan, menjadikan saudara kula panjenengan, keluarga kula panjenengan ketika ditakdirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kula panjenengan semuanya ditakdirkan kembali oleh Allah dalam keadaan meninggalnya mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatul qabul wa tamami kulli suli wal ma'mul wa sallallahu wa dina fid dini wad dunya wal akhirah, nafi'atan kulli syarr, jalibatan kulli khair lana wa liwalidina wa ahlana talamidana wa dawul huquq alaina ajmain. Anallahu nawwuru qulubana wa qalibina ma'atuqa wal huda wal khina wal futu wal barakah wal mauti ala dinil islam wal iman billah minna wa lam dikhan bihaqqi sayyidina wa ladanan wa ala niyati kulli salihah wa ila hadratin nabi mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.